Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada. Tolong menolong, itu pula diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya jelas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya jangan tolong menolong dengan dosa dan juga perbuatan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka konsep dalam Islam dari ayat ini sebetulnya satu. Enggak enakan itu enggak seluruhnya bagus. Assalamualaikum. Enggak enakan emang bagian daripada gaya kita tuh sebagai orang Indonesia. Ya, berteman, bertetangga, aduh gak enak gue sama dia nih. Kan gitu bahasanya. Tapi lihat dulu, kira-kira yang diajak sama dia atau kemudian yang dimau sama dia bertentangan enggak dengan agama? Kira-kira bermanfaat enggak nih buat kita? Kalau manfaat, maka konsepnya kepada ayat tadi jalanin. Kalau enggak benar, tolak. Dan baik-baiklah dalam menolak sebisa mungkin. Kenapa? Karena kita akan termasuk orang yang mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengerjakan. Hanya walaupun dengan isyarat aja. Misalnya umpamanya, Bu, mohon maaf Bu, di sini warung minuman anggur cap mana ini di mana Bu ya gitu. Umpamanya hampir aja gue nyebut. Nah, ibu cuma timbang bilang doang sama bapak. No belah no, warungnya si Paul. Jual tuh si Paul tuh katanya. Nunjuk doh. Jadi artinya isyarat aja. Makanya kan dikatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin faqad kana lahu syarikan fiha. Siapa orang yang tolong menolong dengan urusan maksiat walaupun dengan isyarat, maka dia termasuk di dalamnya. Saya mah kan kagak mabok Ustadz, nggak ikut-ikutan, saya mah nemenin doang, sama. Ustadz saya mah kagak gabung sama dia, tibang yang namanya saya nunjukin doang, sama. Ustadz saya mah kagak ngapa-ngapain, nunjukin mah kagak, beliin mah kagak, saya kagak nyampur, cuman mah saya cuek-cuek aja, sama. Assalamualaikum. Ini lu bengong kira-kira ngerti apa bagaimana sih ini urusannya? Ngerti apa kagak? Ngerti ya? Jadi tolong menolong. Konsepnya udah jelas di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya sih udah dibahas tadi paling sedikit oleh guru kita, Ustadz Syukri. Termasuk dalam bertetangga. Tolong menolong. Ada yang susah, bantuin. Man kana fi hajati akhihi, kata Nabi itu. Kanallahu fi hajatihi. Siapa orang yang ngebantu hajatnya orang, kebutuhannya tetangganya, maka kata Nabi, Allah akan membantu daripada dirinya hajat-hajat yang dia punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah berdiri. Bukan cuma berdiri di pojok nih, ke tengah nih langsung nih. Masya Allah. Siap. Baik Ujai, Siap. tadi kan disampaikan bagaimana kita saling tolong menolong dan juga saling membantu ya Ujai. Betul. Nah ini masih berkaitan dengan bagaimana bertetangga. Kami persilakan kembali kepada jamaah. Ujai ini jauh banget dari Bandung, jamaah dari Bandung, Masya Allah, Majidul Ta'lim dari Bandung. Masya Allah. Ini yang ping-ping ini ya Bu ya? Iya. Betul ya, Sukabumi dan Bandung. Sukabumi dan Ada Sukabumi dan Bandung. Masya Allah. Nah ini juga kita informasikan juga bagi jamaah yang ingin datang Ya. ke Damai Indonesiaku, langsung datang aja ke lokasi masjid kita. Siap. Di mana kita live, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ujai. Mantap. TV One memang Beda. beda. Baik, Masya Allah. Silakan. Masuk tuh barang. Iya, masuk. Silakan Ibu Siti Nisa, boleh berdiri. Silakan Ibu.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Saya Perkenalkan, izinin. nama saya Siti Nisa dari Kota Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya begini. Bagaimanakah sikap kita terhadap tetangga yang suka julid? Sok pingin tahu, terus ke kita itu suka nyinyirin. Kalau kita mesra sama suami, dia kayak nggak suka. Terus agak-agak suka cari perhatian sama suami kita. Akan tetapi dia suka butuh sama saya gitu. Suka pinjem duit gitu. Nah, iya. udah dipinjemin duit tapi dia susah bayarnya, malah jadi menjauh. Kalau ketemu suka kayak nggak kenal gitu. Lebih galakan yang ngutang biasanya, Iya yang minjem gitu. tuh Nah, ya. bagaimana sikap kita seperti itu ke tetangga yang seperti itu? Siap. Terima Mantap. kasih. Itu tetangganya Uje banget tuh kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Baik. Sebetulnya dari pertanyaan ibu, bukan hanya sekedar ibu yang menjadi korban, saya yang ngomong jadi korban juga, Bu. Ustadz Sukri juga. Ya, tapi itulah yang namanya manusia. Apalagi berkaitan, saya di akhir dulu ya, yang namanya utang. Orang kalau ngutang kan datangnya meles. Be ilaha illallah, kagak tega pisan kita ngeliatnya. Assalamualaikumnya udah beda. Kalau orang seger kan Assalamualaikum. Kalau ini mau ke rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, taat sehat ya. Belaga deh. Ngapa loh? Iya orang kate Ustaz. Kenapa orang kate? Pendek. Orang kate pendek kayaknya. Iya Ustaz, aneh lagi dapat susah begini bagaimana ya. Sebenarnya sih aneh nggak mau nyusahin ente. Padahal mau lu datangnya udah nyusahin gue. Pakai diplomasi ya. Agak Ustaz, bener dah. Aneh datang ke ente karena aneh yakin ente orang baik. Kan bisa aja tuh kalau orang utang. Orang utang akalnya banyak. Dari sampai jet dia apal tuh caranya bagaimana nih. Supaya melemahkan hati orang yang ngutangin ya kan. Udah. Akhirnya kita minta, emang berapa duit? Ya kagak banyak sih Sat. Ya berapa itu? Ya sebenarnya sih perlunya mah 15 juta. Udah ngeri-ngeri sedap nih. Cuman Ustadz nggak apa-apa kalau bangsa ada mah 5 juta nggak apa-apa. Daripada dia bilang 5 juta perlunya, dikasihnya 3 juta, akal lagi tuh. Kita bingung bagaimana. Gua kagak kasih, gua Ustadz kan gitu bahasa. Akhirnya kita udah. Saya lah Sat, 2 minggu. Entar balikin. Ya 2 minggu aja deh. Orang sini gue kasih tahu. Kalau lu mau punya ilmu hilang gampang. Apa itu Sat? Ngutang udah selesai. Punya ilmu hilang udah. Assalamualaikum, ente sehat? Centang 2, biru mah kagak. Assalamualaikum lagi kita besok, 2 hari 3 hari tak. Assalamualaikum, udah centang 1, blokir gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya gimana sikap kita? Ya udah. Kalau aneh sih prinsipnya gampang. Berarti itu bukan rezeki aneh. Udah selesai. Mau guling-guling, mau yang namanya ajan Turki, susah kan tuh ajan Turki. Nangis Dayak, kalau emang kagak balik itu duit. Daripada capek-capekin hati, ya udah, aneh serahin kepada engkau ya Allah. Selesai udah. Tapi yang kedua jadiin pelajaran. Besok kalau minjem lagi, kalau nolak itu kita tolak baik-baik. Kalau minjem lagi ya beh. Enggak, tadi ibu jawabannya deh. Jangan dikasih, emang udah pelit. Besok kalau ngutang lagi maksud Ustadz, jangan dikasih utangnya benar. Ada duit bantuin. Kelar. Tat, aneh perlu duit segini ya akhir. Aneh punya rezeki alhamdulillah nih adek. 300.000, minjem 1 juta. Kasih 300.000. Enggak usah diganti, ente doain aja rezeki aneh banyak. Kelar. Selesai. Jadi nggak ngarep-ngarep tuh, nggak pegel hati. Mau ngasih gocap, mau ngasih berapa gitu, ya. Yeah.
Terus masalah yang ke depan. Tadi apaan itu di depan? Ada tetangga kita Tetangga yang julid, nyinyir. Iya nyinyir. kan, yang nyinyir, yang julid. Dah, emang namanya bertetangga memang begitu. Apalagi suami kita ganteng. Berarti, lah iya, suami ibu berarti kan kayak saya. Ganteng berarti suami ibu. Mana yang bebnya? Mana yang beb? Tunjuk tangan, oh ini dia. Mana pakai baju biru lagi sama gua. Berarti sama ganteng kita. Alhamdulillah, bersyukur bini kita. Berarti suami kita ganteng. Udah, tinggal kalau suami kita dirayu sama yang sono senyum, nggak apa-apa. Makasih. Nah kalau muka laki kita, gitu. Kode buat dia abis nih gue di dalam nih. Supaya bertahan. Udah, biarin. Nah tapi ibu-ibu sama bapak-bapak juga mohon maaf lahir batin, tahan. Jangan suka pamer kemesraan. Tadi kalau kata Ustadz Sukri tuh, selain daripada itu yang dibahas tadi tuh, kitanya juga kalau nggak mau digigibahin orang, tahan. Ini kadang-kadang kita yang norak, punya nikmat dari Allah, pamer. Jalan namanya pakai handphone. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah guys, kita lagi bareng sama suami tercinta kita guys. Ya yang BP, muah. Healing dong guys, healing. Dipajang di status, gimana nggak jadi omongan, nggak jadi bahan gibah orang. Assalamualaikum. Paham? Udah kelar bos? Udah Kak. Siap. Baik, Masya Allah, terima kasih Ujai yang telah memberikan jawaban. Ini yang dikatakan penyakit ain ya Ustadz ya. Ketika kita membuat status yang mungkin justru menjadikan hibah ataupun sakit hati orang lain. Nah ini justru menjadikan dampak buruk ke kita. Nah berikutnya pemirsa di segmen 5 kami akan persilakan kembali Ustadz Syukri Albani untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Dan juga bagi pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 masih kami buka. Anda bisa tuliskan di kolom komentar kami. Kami akan bacakan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.